Pertama, satu kepala sekolah mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir di setiap kegiatan komunitas belajar. Walaupun di satu sisi beberapa teman-teman ada kegiatan sangat yang memang jadwalnya hari ini tidak bisa dirubah lagi karena kita berkoordinasi dengan dosen pemeriksa, itu kita maklum. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan di SMP 1 Tabanan itu jauh-jauh harus sudah kita format program, tidak bisa dadakan. Tadi yang baru saja rapat dengan Wakasek dengan tenaga pos terkait dengan kegiatan ke depan. Untuk kegiatan hari ini yang jujur rasa bangga dan luar biasa untuk kita di SMP 1 Tabanan. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tabanan dan rekan-rekan guru semuanya. Terima kasih pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu Guru sudah berkenan hadir di dalam kegiatan kami di program Guru Penggerak, yaitu melakukan sebuah pengemasan tentang budaya positif. Nah, sebelum itu kami akan memberikan sebuah pander ya untuk memotivasi Bapak Ibu ya. Semoga nanti Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10 ya termotivasi ke depannya. Semoga nanti slogan guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan itu selalu memotivasi Ibu dan melekat di dalam diri Bapak Ibu bagaimana kita memajukan dunia pendidikan kita. Baik, sebelum itu kita saya akan memberikan sebuah pantun ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya pantunnya tidak begitu segar, tetapi ini sebagai hal untuk merefreshkan Bapak Ibu yang sudah penat kesehariannya ya. Di sini pantun saya. Cakep. Belum. Buah jambu tumbuh di rawa. Cakep. Masak sebiji dimasak elang. Cakep. Wah, sungguh hari ini dirasa bertemu guru penggerak membuat senang. Saya harapkan semua yang dalam penjelasan saya tentang budaya positif. Baik, mungkin udah bisa bantu ya, Bapak Ibu. Di dalam kegiatan saya dengan Bu Sari hari ini adalah sebuah kegiatan yaitu pengimbasan untuk kami melengkapi kegiatan yang akan kami laporkan di PMM ya, di PMM dan juga di program Guru Penggerak. Untuk pengimbasan ini dengan tema budaya positif. Nanti budaya positif itu nanti dia akan membawakan materi keyakinan kelas dan materi segitiga restitusi. Apa sebab ada keyakinan kelas? Karena di sini banyak sekali anak-anak yang melakukan sebuah pelanggaran atau keyakinan kelas itu bisa akan kita terapkan bagaimana kita tidak menekan anak-anak di dalam melakukan atau mencapai suatu permasalahan atau kita mencari sebuah solusi di sana. Dan segitiga restitusi itu adalah jawaban dari pencapaian solusi tersebut. Bagaimana kita melakukan sebuah pemecahan masalah tidak menekan anak, dan juga ada sebuah pemecahan bagaimana anak itu tidak tertekan dan pembelajaran bisa menyenangkan kita lakukan di kelas. Di sini mungkin saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukan sebuah ice breaking. Masih ingat ice breaking Marina Bapak Ibu yang ikut KMD kemarin? Masih. Ayo, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri. Masih ingat ya? Kalau Marina tangan kita di dada. Kalau menari tangan kita di samping. Mohon maaf yang berdiri saya juga. Kalau di atas posisi kita seperti ini. Kalau menara posisi kita di atas. Tetapi ini sangat menyenangkan sekali dan menarik ya bagi yang logikanya jalan ya. Bagaimana ini? Mudah-mudahan nanti tidak. Mudah-mudahan menarik ya. Baik, kita coba. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Bu Yuli, karena saya ubah ya jadinya agak bingung. Biasanya kan menarinya begini, tapi kadang-kadang susah, makanya saya ubah. Kan mengecoh, dia salah. Tetapi ada yang masih senyum-senyum
belakang mungkin dia tahu mungkin bagaimana makna dari Marina menari di atas menara. Nah, mungkin untuk motivasi teori kontrol dan 5 posisi seorang guru ini nanti akan dibawakan oleh Bu Sari. Kita lanjut nanti ke keyakinan kelas. Baik, dalam budaya positif Bapak Ibu, di sana kita kenal sebagai keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah pertanyaan ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, perbedaannya di sini di mana Bapak Ibu? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, perbedaannya di sini di mana Bapak Ibu? Baik, jika saya ibaratkan ke dalam sebuah pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu ya, silakan Bayu. Jika saya kaitkan ke pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu, mengapa kita menggunakan helm pada saat menggunakan kendaraan beroda 2 atau kendaraan bermotor? Mungkin jawaban Ibu, Bapak Ibu bagaimana? Biar tidak masuk angin. Tidak melanggar. Biar aman. Tujuan kita itu mengapa kita menggunakan helm aman? Untuk keselamatan. Bagus ya, Bu Sudiani bilang selamat. Terus, pertanyaan pemantik yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker, bukan masker ya, atau mencuci tangan setiap saat? Itu tujuannya apa? Tujuannya apa itu? Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Nah, dari pertanyaan pemantik pertama dan kedua, di sana ada keselamatan, di sana ada kesehatan. Nah, disinilah keyakinan itu Bapak Ibu. Keselamatan dan kesehatan itu merupakan sebuah keyakinan. Silakan lanjut Bu. Baik. Karena apa? Di sana sebuah keyakinan. Kalau kita mengikuti sebuah aturan, itu bisa dilanggar Bapak Ibu. Jika kita lakukan sebuah keyakinan, itu muncul. Kesadaran itu muncul dari dalam hati Bapak Ibu. Meskipun tidak ada polisi, meskipun tidak ada guru BK, nah itu nanti tetap kesadarannya dimunculkan dari dalam hati Bapak Ibu. Itulah yang dinamakan keyakinan. Berbeda dengan sebuah peraturan. Misalkan pakai kaos berlogo SPDB 1 Tabanan. Nah, kalau misalkan ada guru BK, ada guru BK. Nah, itu dia jadinya takut hanya pada orang atau yang berwenang. Kalau sudah kesadaran, meskipun ada guru BK, meskipun ada wali atau guru atau siapapun, dia akan tetap tanamkan, oh saya harus mematuhi peraturan yang ada tanpa adanya unsur paksaan. Itulah yang kita namakan keyakinan. Jadi secara umum keyakinan itu apa? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Ingat, keyakinan itu adalah bersifat universal yang bisa tersirat sifatnya dan tersurat. Misalkan kita di kelas melakukan sebuah kesepakatan di kelas, misalkan dalam pembelajaran, mungkin ada yang tersurat. Mungkin dalam kelas pleno kita anak-anak arahkan mungkin seperti itu. Setelah itu kita tempel di bagian belakang kelas. Lanjut budaya. Nah, budaya positif ini Bapak Ibu. Budaya positif ini Bapak Ibu kita kenal di dalam keyakinan itu ada tampak seperti. Tampak seperti itu adalah sebuah peraturan Bapak Ibu. Sebuah peraturan. Kalau tidak tampak seperti itu adalah hal-hal yang bisa dilanggar. Contoh, kalau tampak seperti kan sebuah aturan ya, sebuah harapan ya. Misalkan datang tepat waktu, itu harapannya. Kalau misalkan tidak tampak, ingat dalam keyakinan itu kita kenal ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, datang tepat waktu itu jika tidak tampak, itu kita ibaratkan sering datang terlambat. Karena itu sebuah hal pelanggaran, hal sesuatu yang tidak tampak. Terus, misalkan aturannya menjaga kebersihan kelas, yang tidak tampak bagaimana jadinya dalam sebuah keyakinan? Membuang sampah sembarangan. Begitupun juga dengan selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Misalkan jujur itu harapan kita, sebuah peraturan di kelas, misalkan itu harapan kita ya agar anak-anak bisa menerapkan hal yang positif. Ternyata yang tidak tampak itu adalah sebuah pelanggaran, misalkan sering berbohong. Itulah nanti keyakinan yang ada
ada di dalam budaya positif. Lanjut supaya. Nah, di dalam budaya positif itu juga kita kenal dengan sumbu Y ya. Jika kita kaitkan dengan rumus kita tarik relevansinya, itu nanti bisa dia berwujud sumbu Y. Dalam sumbu Y itu paling atas itu bisa terdengar, paling sisi kiri itu terlihat, sisi kanan berperilaku. Kita relevankan keyakinan tersebut dalam bentuk sumbu Y. Misalkan terdengar, selamat pagi, apa kabar? Terdengar tidak? Terdengar kan? Terus, misalkan terlihat, dia tersenyum, siswa itu tersenyum, tidak mungkin dia akan ngomong kan? Kalau terlihat tidak mungkin ngomong. Lanjut, kalau berperilaku, salam senyum sapa ketika bertemu. Nah itu sudah sering kita dapatkan dari anak-anak kita ya Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu sudah mengalami ya. Kalau hal itu sudah Bapak Ibu dari anak-anak sudah bisa menerapkan di dalam sekolah kita. Begitupun untuk selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Begitupun untuk selanjutnya. Misalkan kalau terlihat peduli dengan sesama. Peduli dengan sesama, berperilakunya bagaimana kita menunjukkannya, meminta izin jika keluar kelas, tidak sembarangan nanti siswa itu nanti keluar kelas. Ya, itu ya Bapak Ibu. Lanjut udah yuk. Nah baik Bapak Ibu, tadi itu adalah sebuah keyakinan ya, pemaparan tentang budaya positif di materi keyakinan. Sekarang kita lanjut di materi segitiga restitusi. Itu masih berkaitan dengan perilaku anak. Nah, tadi itu sebuah harapan. Di keyakinan itu adalah sebuah harapan yang kita harapkan dari peserta didik. Sekarang bagaimana kita mengatasi dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh murid tersebut? Nah, ini bisa kita lakukan dengan sebuah segitiga restitusi namanya Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu di sisi kiri itu ada sebuah validasi tindakan yang salah. Di sisi kanan itu menanyakan keyakinan. Dan di sisi paling bawah itu ada sebuah menstabilkan suatu masalah. Dari yang pertama itu kita stabilkan dulu masalah siswa yang sedang mengalami sebuah masalah. Lanjut baik. Sebenarnya yang ingin memberikan Bapak Ibu video ya, tapi karena waktu terbatas, materi yang sangat banyak, jadi secara teori saja Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu berkenan, videonya seperti apa nanti yang akan berikan kepada Bapak Ibu. Nah, jadi pengertian segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru atau kolaborasi kita kepada orang tua agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Bukankah begitu harapan kita terhadap murid? Kalau misalkan murid itu melakukan sebuah kesalahan, bagaimana kita meluruskan dia agar dia bisa lebih bertanggung jawab. Lanjut. Nah, tadi sudah yang sebutkan di awal bahwa dalam segitiga restitusi itu ada langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa saja yang ada di dalam menstabilkan identitas? Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, dalam menstabilkan identitas, guru itu seorang guru itu berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Misalkan di sini ya, anak-anak mungkin dalam pembelajaran kurang menonjol atau kurang dia menunjukkan nilai yang bagus. Di sini seorang guru itu berperan bagaimana memotivasi si anak itu agar dia tidak minder. Dia selalu bangkit sehingga dia mau berusaha untuk belajar dan mencapai hal yang kita harapkan. Terus prinsip yang ketiga itu kita seorang guru diharapkan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah di sini kita diharapkan untuk memotivasi si anak tersebut bagaimana posisi kita bisa kita sebagai teman
atau bisa kita selalu memotivasi anak itu, selalu memberikan semangat agar dia nanti bisa bangkit kembali dan menuju arah yang kita harapkan. Lanjut Bunda Ayu. Nah, dari sisi menstabilkan kita bisa nanti ya apa sih itu sisi menstabilkan suatu masalah? Di sini kita bisa menggunakan sebuah pernyataan atau dari pertanyaan. Misalkan kita membuat sebuah pernyataan seperti ini. Nah, membuat kesalahan itu adalah suatu yang wajar. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu pun juga akan melakukannya. Nah, itu kita masuk menyelami ke dunia mereka. Kita nggak tahu ya kesalahan apa yang mereka buat. Nah, itu kita bisa membuat pernyataan seperti itu. Membuat sebuah kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Karena setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Terus, yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Mungkin alasannya bagaimana? Mungkin si anak itu membuat sebuah pelanggaran, kita nanti bisa memperbaiki masalah ini. Kita menanyakan solusi apa yang akan dia lakukan agar dia bisa memperbaiki kelakuannya. Terus, yang keempat, saya tidak akan menanyakan kesalahan yang dia lakukan, tetapi fokus pada memperbaiki masalah. Tujuannya apa? Agar si anak ini tidak tertekan dia. Siapa tahu si anak melakukan sebuah pelanggaran, dia sudah menyadari bahwa itu sebuah kesalahan. Kita tidak usah menanyakan lagi. Ini teorinya ya, ini yang tiang berikan, ini yang tiang katakan ini adalah sebuah teori ya. Semoga teori ini bisa diterapkan ya. Tetapi pada kenyataannya sangat susah, sulit juga ya. Mudah-mudahan dari teori ini Bapak Ibu bisa menerapkannya. Fokus memperbaiki masalah yang ada, tidak menanyakan kesalahannya. Mungkin di sini tantangan Bapak Ibu mungkin agak susah ya. Biasanya setiap siswa yang mengalami suatu masalah atau dia melakukan suatu pelanggaran, pasti kita akan menanyakan apa yang kamu lakukan, anak-anak kan seperti itu. Nah itu kalau secara prinsip dari teori kita tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki sebuah masalah. Terus lanjut. Nah, langkah segitiga restitusi yang kedua, itu yang ada di sisi kiri tadi, itu ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu berdasarkan teorinya. Terus, peran guru ini bergeser lagi dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dari seorang guru memberikan sebuah rangsangan kepada anak-anak, memotivasi anak-anak menjadi proaktif di sana. Terus mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Mengenali kebutuhan murid itu apa? Nah itu bisa nanti memperbaiki hubungan kita dengan murid. Terus pernyataan dan pernyataan yang disampaikan dengan nada tidak menghakimi atau memojokkan. Di sini kita nanti sama murid mungkin nadanya bisa lebih tenang, mungkin yang tadi dia bilang posisi kita bisa sebagai teman misalnya. Lanjut dari. Nah, pertanyaan atau pernyataan yang kita bisa lakukan dalam validasi tindakan yang salah, itu sebuah pertanyaan bisa kita lakukan dengan mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Tindakan yang salah. Ya, berarti di sana ada unsur perbaikan dari masalah yang dia lakukan. Pernyataannya, kamu bisa saja bertindak lebih bijak dari ini. Terus kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Nah, itu sebuah pernyataan yang bisa kita lontarkan ke anak-anak atau sebuah pernyataan. Lanjut budaya. Restitusi ini setelah posisi. Terus langkah segitiga restitusi yang ada di sisi kanan, yaitu menanyakan keyakinan. Kita tadi di awal sudah membahas apa itu keyakinan. Nah, di dalam prinsipnya, keyakinan itu adalah sebuah teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita sebagai guru termotivasi secara intrinsik. Kita bangunkan motivasi kita dari dalam diri kita.
Terus saat berperilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka muridlah yang mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Lanjut Dia, lagi. dia di atas. Nah, seperti tadi ya, dari sisi validasi tindakan, menstabilkan masalah, itu sudah ada sebuah pertanyaan-pertanyaan. Di menanyakan keyakinan juga kita akan ada sebuah pernyataan atau pertanyaan yang bisa kita lakukan kepada siswa. Yang pertama, pernyataannya sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini? Kita tanyakan kepada anak-anak jika melakukan pelanggaran. Kelas apa? Kelas apa yang kamu yakini? Jadi dia akan menjawab, si anak itu akan menjawab. Terus nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kita sepakati di kelas jika si anak itu melakukan pelanggaran di kelas. Terus seperti gambaran seperti apa gambaran sebuah kelas ideal bagi kamu? Ya tentunya ya, jika kelasnya sudah terbentuk, ada kesepakatan kelas dan anak-anak tetap melakukan pelanggaran, itu kita tanyakan lagi kepada mereka, bagaimana gambaran seperti apa kelas yang kamu inginkan. Itu tetap kita akan tanyakan di menanyakan keyakinan. Terus yang terakhir pertanyaannya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu kita tantang muridnya. Jika kita sudah kesepakatan atau keyakinan kelas sudah terbentuk dan sudah disepakati tetap ada pelanggaran, kita tantang murid tersebut dengan pertanyaan seperti ini. Di sisi 3, menanyakan sebuah keyakinan. Lanjut jadi. Nah, ini bagian dari segitiga restitusi ya. Dari pemaparan-pemaparan yang sudah dia berikan, ini hanya sebagai kesimpulan saja dari segitiga restitusi, bahwa di dalam menstabilkan identitas, teori kontrolnya itu kepada kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Terus kalau misalkan divalidasi tindakan yang salah, langkahnya teori kontrolnya dia menuju semua perilaku memiliki sebuah alasan. Dan di langkah segitiga restitusi bagian yang ketiga menanyakan keyakinan, teori kontrolnya itu kita semua memiliki motivasi internal. Kita semua memiliki motivasi yang harus kita munculkan dari dalam diri kita sendiri. Lanjut lagi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan segitiga restitusi, perilaku yang salah dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Tadi sudah dijelaskan di awal. Terus kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Terus pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Lanjut udah yuk. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya hanya di poin terakhir ya. Dari tadi kita sudah membicarakan langkah-langkah segitiga restitusi dan poin-poin dalam segitiga restitusi. Sekarang manfaatnya apa? Manfaat dari segitiga restitusi itu, yang pertama, murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Karena di sini kita tidak menekan murid. Terus, yang kedua, wawasan murid itu terbuka karena dapat menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Itu manfaat yang kedua. Terus manfaat yang ketiga, murid akan semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Itulah harapan dari kurikulum merdeka. Itulah harapannya bagaimana murid tersebut bisa merdeka dalam sebuah pembelajaran. Intinya di sini pendidikan berpihak pada murid, di mana murid belajar tanpa ada unsur tekanan. Baik, kita yuk. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah berkenan di dalam pembahasan yang kita lakukan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa menerapkan teori ini di dalam kelas Bapak Ibu. Semoga kedepannya nanti saya selaku guru penggerak bisa memajukan dunia pendidikan. Terima kasih. Sesi kita lanjutkan kepada Bu Sari ya.
Terima kasih katanya. Mohon izin Bapak Ibu guru yang berdiri di depan bukan untuk menjadi yang lebih bagus, tapi yang ingin melakukan pembahasan, yang ingin berbagi tentang pendidikan yang sudah yang dapatkan selama mengikuti guru bergerak, mengikuti modul 1. Ingat kuncinya berhitung. Jika 4 sama dengan 5 dan 5 sama dengan 4, maka 2 sama dengan berapa? 8. Ya? 3. Berhitung 3. 3. 1. 2 sama dengan 3. Baik. 2 sama 3 ya. 2 sama dengan 3 ya. Mungkin ada yang bisa memberikan refleksinya. Baik, itu adalah untuk memberikan kita fokus ya. Refleksinya agar kita lebih fokus. 4 sama dengan 5. 4 kita berhitung. Ya, kita berhitung 4. Berapa ada huruf di 4? 5. Iya. Kalau 5? 4. Kalau 2? 3. 2 sama dengan 3. Itu artinya kita lebih berfokus pada huruf yang ada di sana ya. Jangan fokusnya kemana-mana. Fokus di sini dulu bersama saya. Yang akan bawakan 3 materi di sini, mudah-mudahan cukup waktunya 30 menit. Jadi kita ngebut sedikit. Materi akan yang bawa, yang pertama itu adalah motivasi. Ya. Sebagai pertanyaan pemantik pertama, Bapak Ibu setiap pagi datang ke kelas dengan tepat waktu, kan? 7:30 biasanya ya, tepat waktu. Datang ke kelas menemui anak-anak itu 7:30 kan sudah di kelas, ya. Kemudian kalau boleh yang tanya, apa yang memotivasi Bapak Ibu untuk melakukan hal tersebut? Apakah yang pertama, Bapak Ibu takut dengan Bapak Kepala Sekolah nanti diberikan surat peringatan? Ataukah yang kedua, Bapak Ibu melakukan hal tersebut untuk mendapatkan penghargaan dari Bapak Kepala Sekolah? Misalnya, ini dia datang tepat waktu. Budaya malu. Yang ketiga ada lagi Kak. Yang ketiga itu adalah memang dari diri sendiri ya, memang datangnya dari diri sendiri. Oh saya ingin datang tempat waktu supaya menjadi teladan bagi anak-anak saya, bagi murid saya. Kira-kira Bapak Ibu yang mana nih? Yang nomor 1, nomor 2, atau yang nomor 3? Nomor 3. Semuanya nomor 3. Ya. Oh aja silakan nomor 1 ya. Ada lagi yang atau mungkin kombinasi dari 1, 2 atau 1 dan 3. Enggak mungkin yang nomor 3. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Di sini kita sadar ya, Bapak Ibu sudah memiliki motivasi intrinsik yang datang dari dalam diri. Ya. Kemarin saya yang nomor 1 kemarin. Kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar apa itu motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan suatu tujuan tertentu ya. Ada tujuan di balik tindakan yang kita lakukan. Motivasi menurut Gosen ya dalam bukunya itu menyatakan ada 3 jenis motivasi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang percaya Bapak Ibu di sini sudah semuanya memiliki nilai motivasi yang nomor 3 ya. Jangan nomor 1 dan nomor 2 lagi. Baik, kita bahas satu-satu dulu. Silakan dulu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu biasanya kita sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik ya, secara fisik, fisiologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Seperti anak-anak atau mungkin kita tadi datang tidak tepat waktu, ada sesuatu yang kita inginkan, yang kita takuti misalnya, ya itu contohnya. Kemudian yang kedua, next. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tindakan yang dilakukan di sini adalah untuk mendapatkan pujian.
pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Mereka juga melakukan suatu tindakan ini untuk mendapatkan hadiah. Mungkin beberapa persennya mungkin pada saat kita mengerjakan PMM ya. Saya mengerjakan PMM dia dapat hadiah kayu ya. Sertifikat dong, sertifikat. Oh iya ya Kak. Naik pangkat ya. nomor sekian saya Nomor 2. Oh nomor sekian. Baik. Nomor sekian udah 2. Mendapatkan penghargaan sertifikat. Berarti itu udah dari dirinya sendiri ya, mendapatkan penghargaan berupa sertifikat, habis itu naik pangkat dan dapat kelebihan dan lain-lain. Yang nomor 3, nah ini dia. Yang nomor 3, motivasi yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin ingin menjadi teladan ya untuk diri sendiri dan juga untuk murid-murid yang ada di sekitar kita. Dengan kita datang tepat waktu, itu akan menjadi contoh harapannya siswa kita bisa mengikuti hal tersebut, bisa datang tepat waktu, tidak ada yang terlambat, dan motivasi itu murni datang dari dirinya sendiri. Nah sekarang yang bertanya mungkin mudah-mudahan ada yang mau memberikan pendapatnya. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu yang ada di sekolah? Ya. Motivasi pertama, Bu. Motivasi pertama, alasannya Dek. Kok alasan? Anak-anak merasa takut kalau Motivasi yang pertama karena anak-anak takut kalau tidak mendapat kalau datangnya terlambat atau mendapat hukuman. Mungkin ada yang berpendapat lain? Mungkin ada yang mau menambahkan ya? Kalau saya ada beberapa siswa, tidak semua seperti yang nomor 1 itu. Ya sebagian ada yang nomor 3 sadar pada dirinya sendiri. Berarti Tidak takut pada hukuman, mereka kesadaran diri. berarti mereka sudah mempunyai Punya motivasi intrinsik. Intrinsiknya sudah sadar. Mungkin berapa persen? Ya, mudah-mudahan lebih dari 50%. Ya, Mungkin. tidak Tapi semua. tidak menutup kemungkinan ada saja murid yang takut pada hukuman dan mereka sadar. Ada juga yang sudah sadar bahwa saya harus datang pagi. Ada mungkin yang mau menambahkan? Kalau kaitan dengan siswa itu lebih banyak itu takut dengan karena hukuman. Dia datang tepat waktu, mungkin kalau dia dapat datang tepat waktu, dia pasti dihukum gitu. Sehingga cenderungnya dia ke nomor 1 kalau untuk siswa gitu. Mudah-mudahan sih banyak siswa yang dengan kecenderungan ke nomor 3 sehingga nanti dia sadar dari dalam sendirinya sendiri untuk melaksanakan sesuatu yang lebih baik. Sampun Pak. Terima kasih. Beragam anak-anak yang ada di sekolah yang kita tangani juga, yang sudah kita tangani. Mereka datang ke sekolah dengan berbagai latar belakang, ya, dengan berbagai latar belakang yang ada di rumah, kemudian mungkin di rumah di sekitarnya, ya, yang itu yang harus kita pahami di sekolah. Itu kaitannya adalah dengan modul yang selanjutnya yang akan yang bawakan. Tapi terima kasih banyak untuk masukan dan tanggapan dari Bapak Ibu tadi. Yang selanjutnya tidak ada sedikit lagi ya. Ada dong. Nanti kita lanjut dengan 5 kebutuhan dasar. Seperti yang tadi dia sampaikan, anak-anak yang datang ke sekolah itu datang dari berbagai latar belakang mereka di rumah. Ada yang orang tuanya di rumah baik-baik saja, mungkin ada yang orang tuanya lagi broken, ya, atau dia yang lagi sedang bermasalah. Itu yang akan kita bahas di sini untuk membangun budaya positif, budaya yang sekolah yang positif, lingkungan yang aman, dan mendukung murid menjadi
pribadi yang berbudaya, seimbang dan bahagia, salah satu yang bisa kita lakukan adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Apa yang mendasari perilaku murid sehingga dia melakukan pelanggaran atau tindakan yang melanggar. Mungkin yang di BK sudah sering menangani ya, tapi sebagai wali kita juga tidak boleh lepas tangan. Ini seorang ahli psikolog namanya Dr. William Glasser itu menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, ada lima kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Di antaranya adalah ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival namanya, kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kemudian kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Mungkin kita bisa bahas satu-satu. Saya pakai contoh. Kebutuhan yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis, ya, untuk memenuhi fisiologisnya dan bertahan hidup. Misalnya kebutuhan yang di sini itu contohnya adalah makanan, pangan, papan, ya, atau perumahan. Itu yang termasuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Biasanya tindakan pelanggaran yang mereka lakukan, misalnya ada seorang murid yang tidak diberikan bekal dari rumah oleh orang tuanya, sehingga murid tersebut mengambil makanan atau bekal dari temannya. Itu adalah dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang pertama, yaitu untuk bertahan hidup. Itu yang menyebabkan alasan mengapa mereka bisa melakukan tindakan pelanggaran. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik, ya. Biasanya pelanggaran yang mereka lakukan itu misalkan seorang anak sudah diberikan bekal dari rumahnya oleh orang tuanya, tetapi sampai di sekolah dia masih saja mengambil bekal dari temannya, ya. Itu adalah dengan mengambil bekal itu mereka akan mendapat perhatian. Mereka diperhatikan oleh teman-temannya, kemudian sehingga dilaporkan ke BK. Dengan dilapor ke BK, maka BK akan memanggil orang tuanya, ya. Anggapannya dia dengan dipanggil orang tuanya datang ke sekolah, itu dia sudah diterima, diperhatikan, ya. Dia sudah diperhatikan karena mungkin di rumah dia nggak pernah ada kurang kasih sayang, kurang ada pendekatan dari orang tua ke anak, mungkin ya jarang diperhatikan, sehingga itu kesempatannya dia untuk melakukan sebuah pelanggaran. Next. Yang ketiga itu adalah kebebasan atau freedom. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal baru dan menarik dan suka mencoba-coba. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak bergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Itu adalah contoh dari kebebasan. Contoh tindakan yang mereka lakukan itu biasanya seorang murid merasa bosan, ya. Murid merasa bosan dengan bekal yang sudah diberikan oleh orang tuanya, sehingga dia mengambil bekal teman-temannya yang sudah beraneka ragam dari rumah. Mungkin sama orang tuanya diberikan itu saja, ya, menonton itu saja, sehingga dia butuh kebebasan. Dia ingin mengekspresikan perasaannya melalui dengan mengambil makanan teman-temannya. Itu adalah kebutuhan yang mereka berusaha penuhi, itu adalah kebebasan. Nomor 4, kesenangan atau fun. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan
mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kesenangan atau fun. Contoh tindakan yang mereka lakukan, contoh pelanggaran yang di kelas biasanya anak-anak suka mengganggu temannya, kemudian dari ekspresi temannya dianggap lucu, itu yang dianggap sebagai kesenangan. Dia merasa senang melihat temannya mungkin jengkel, ya, tidak senang. Dia senang dengan tindakan yang dia lakukan. Itu namanya kebutuhan yang sedang dia penuhi, itu adalah tentang kesenangan. Next. Kemudian penguasaan atau power. Penguasaan merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya. Dia ingin diakui, ya, anak itu ingin diakui. Mungkin contoh pelanggaran atau tindakan di kelas yang mereka lakukan itu biasanya seorang anak itu merasa dirinya sudah hebat, ya, sehingga dia ditakuti di kelasnya. Dan dia mungkin teman-temannya tidak berani. Itu penguasaan, kebutuhan penguasaan yang sedang mereka penuhi. Itu tadi 5 kebutuhan dasar dari manusia atau dari seorang guru, dari murid, ya. Sebagai seorang guru penting untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan dasar murid sehingga dapat diketahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi ketika murid sedang melakukan suatu perilaku. Mungkin ketika dia melakukan pelanggaran, ini ada hubungannya mungkin dengan segitiga restitusi tadi, ya, kita bisa menanyakan dulu kenapa, ada apa, ya, itu intinya supaya kita bisa mengambil tindakan untuk menjadikan murid tersebut lebih mandiri dan bertanggung jawab. Itu tadi sudah 2 materi, ya. Kita bernyanyi sebentar. Lanjut. Ya, kita bernyanyi sebentar, ya. Mama juga nggak apa-apa. Ya, duduk aja. Nyanyinya sambil melentikan jari, ya. Nyanyinya adalah Titi Menyujan sama semua. Tangannya dihentikan. Ya, kita nyanyi bersama. Tangan kanan saja dulu, satu aja, nggak usah dua-duanya. Ya, baik, satu aja. 1, 2, 3. Bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok, dapatkan ranting, pohon dan kebun basah semua. Ada yang di belakang nggak nyanyi? Suara Bu Sari bagus. Kenapa tidak jadi pelukis saja ya? Ada yang mau menggantikan mungkin saat bernyanyi jadi grogi saya kalau nyanyi. Iya. Terima kasih. Tadi nyanyinya agak kacau. Kalau begitu kita bersama-sama, ya. Dia tidak suara saya mendominasi, malu saya suaranya. Bagus. Serius bagus. Kita bernyanyi Lagi di kamar bersama-sama. mandi nyanyinya. Mulainya dari jempol sama telunjuk. Yuk. Usahakan nanti tolong berakhirnya di sini juga. Ya. Nyanyi ya. Pak Eka nyanyi ya. Pak Eka, mana? 1, 2, 3. Pindah ke tangan kiri. Tangan kiri mulainya dari jempol sama kelingking. Ya. Lagunya sama. Tolong agak dipercepat. Bunyi hujan. Jangan jadi lagunya.
kita semangat terus gini. Berakhir di sini. Berdiri bersama lagi ya. 1, 2, 3. Airnya turun tidak terkira. Mau mati? Ini berakhirnya di sini. Sekarang Dipadukan. dua tangan, yang kanan mulai dari jempol, yang kiri mulai dari kelingking. Sudah. Tar. Kanan dari Kanan jempol tunjuk. Yang kanan jempol dan telunjuk. Ya. Yang kanan jempol dan telunjuk. Yang kiri kelingking dan jempol. Sudah? Bisa dimulai? pelan-pelan tuh ya. 1, 2, 3. Aduh. Airnya Jelas. tidak terkira. Coba tengok kandang mandi, pohon dan kebun dasar semua. Konsentrasi. Ya, konsentrasi. Ya, Kayuli, konsentrasi. Terus ini ngadu otak kiri, otak kanan. Iya, konsentrasi untuk otak kiri dan otak kanan. Ya, dengan 5 posisi kontrol. Dihukum. Ya, 5 posisi kontrol yang harus dimiliki. Next. Next, Tuh, penghukum. 5 posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai seorang guru itu biasanya yang pertama adalah penghukum, ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu posisi kita sebagai teman, ya. Yang keempat, pemantau atau monitor, dan yang kelima itu adalah sebagai manajer. Sejak langsung ke yang pertama ya. Yang pertama, penghukum. Next. Penghukum. Cirinya biasanya berbicara dengan nada yang tinggi, ya. Biasanya dia menghardik dan matanya melotot. Ya. Mungkin menghardik itu membentak seperti memberi contoh. Ya. Kayaknya Bu Sari kemarin kan saya seperti itu kan anak mungkin seperti itu menghadir ya. Iya, menghardik itu kurang menghardik, itu mungkin lebih ke membuat rasa bersalah, kurang kenyang itu kemarin. Ya, biasanya kalimat yang biasa diucapkan itu adalah mata melotot ya, matanya melotot. Anggap saja mata saya sudah melotot. Kamu selalu saja salah, itu biasanya. Terlambat dan terlambat lagi. Kemarin terlambat, sekarang terlambat lagi. Besok terlambat lagi. Itu biasanya seorang penghukum. Kayak gitu menghardik juga deh. Menghardik. Ya. Ayo, bisa dicontohkan. Menghardik. Saya kurang kenyat ya. Saya kurang kenyat. Agak kenyat ada saya ya. Karena bukan tipe saya mungkin. Contoh menghardik. Menghardik. Tolong buka cipling. Ya, kurang lebih begitu nanti ada cokir ya. Di Jogja sih. Ya, itu kurang lebih ekspresinya. Ingat, matanya melotot. Kamu terlambat lagi. Itu biasanya. Ya, atau selalu dan pasti kamu yang terakhir selesai. Itu biasanya. Ya, itu menghardik. Sekarang dia mau bertanya sama Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu berlaku sebagai murid dan mendapatkan perlakuan seperti itu, bagaimana rasanya? Kalau tadi kan agak mungkin biasanya kita yakin lagi. Sekarang posisikan diri Bapak Ibu sebagai seorang murid, ya. Bagaimana rasanya kalau mendapat perlakuan seperti itu? Ya, Sedih. Sedih, Malu. malu, Apalagi di depan umum dibegitukan. Malu. apalagi di depan umum, ya. Kemudian dampaknya terhadap murid itu murid bisa menjadi pendendam, ya. Murid bisa menjadi pendendam
Dan juga murid tidak akan menyukai mata pelajaran yang kita ampu jika kita berlaku seperti itu. Mungkin selama ini apa ada di antara kita yang bertindak sebagai penghukum? Ya, itu kali Bapak Ibu yang merasa sendiri ya. Kemudian next yang kedua itu pembuat merasa bersalah ya. Cirinya adalah ciri orangnya biasanya berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kata-katanya biasanya menyalahkan murid. Mungkin contoh kalimatnya bisa kayu lagi. Kasih skenario-nya dikasihkan dibaca ekspresinya. Ya. Mungkin biasanya Ayo nak kok rambutnya panjang. Atau ibu kecewa dengan sikap yang kamu ibu kecewa sekali karena sikap kamu. Bisa ya. Cocok nggak sebagai pembuat merasa bersalah? Kalau nadanya seperti itu kan tenang ya. Kemudian berapa kali ibu memberitahu kamu ya? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Itu contoh kalimatnya. Dampak bagi murid itu adalah membuat murid merasa bersalah ya, atau identitas gagal dan rendah diri, sehingga menarik diri dari lingkungan. Dia menjadi agak kuper ya, menjadi rendah diri dia, malu-maluin. Kemudian next yang ketiga ini teman. Mungkin banyak yang berlaku sebagai teman. Cirinya berbicara dengan nada ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa aman dan akrab bersama gurunya. Dia akan merasa dekat dengan gurunya. Ya, mungkin kalau contoh kalimatnya, Bu Dayu bisa bantu. Iya, sebagai posisi teman, ya, posisi teman. Contoh kalimatnya itu biasanya, ayolah bantu ibu. Ya. Kita Trisandia dulu ya. Ya. Ayolah bantu demi ibu, itu misalnya. Atau kalimat yang lain, ya sudah. Sekali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ya, itu posisi sebagai teman. Ya, sekarang tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Besok jangan diulangi lagi. Jadi bisa seperti itu. Ya. Kemudian dampaknya terhadap murid akan bergantung pada satu orang. Itu termasuk faktor ketergantungan. Dan murid tidak mandiri. Ya, dia tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Dia tergantung biasanya sama guru tersebut. Itu namanya posisi sebagai teman. Next. Sekarang pemantau. Ya. Cirinya berbicara datar, tidak emosional dan tidak bersenda gurau. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Ini tadi sudah dibahas peraturan dan konsekuensi. Kemudian kalimat yang biasanya diucapkan itu adalah berbicara datar, tidak emosional. Ya, apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi dan konsekuensi, apa yang kamu inginkan? Itu biasanya kalimatnya. Kemudian dampaknya terhadap murid adalah murid tidak sepenuhnya mandiri dan murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai dan kebajikan yang dituju. Ya, itu baru empat posisi kontrol. Dan yang terakhir mungkin semuanya di sini Bapak Ibu bertindak sebagai manajer. Ya, manajer cirinya adalah guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran dari murid, dan guru membimbing untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Contoh pertanyaannya misalkan, jika kamu meyakininya, apakah kamu bisa memperbaikinya? Itu ya, menjadikan murid itu lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian pertanyaan yang kedua misalkan, jika kamu memperbaiki ini,
Hal ini menunjukkan apa tentang kamu, tentang dirinya. Kita gali tentang murid. Kita melakukan pendekatan tentang kepada murid, apa yang dia lakukan, tentang apa yang dia lakukan. Itu namanya posisi sebagai manajer. Dampaknya adalah murid menjadi mandiri dan murid percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sehingga murid dapat belajar dari kesalahan yang sudah dia buat. Dia lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Ada lagi? Pada posisi manajer, fokus nomor 4 ada pada murid, nomor 5 bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah yang perlu terjadi dan guru mengembalikan tanggung jawab ya. Pada saat pemecahan masalah itu guru mengembalikan tanggung jawab kepada murid sehingga murid bisa mencari jalan keluar dari permasalahan yang sudah dia buat. Dan kita sebagai guru itu adalah membimbing. Dari kelima posisi kontrol yang sudah dia sampaikan, berada di posisi manakah Bapak dan Ibu guru? Tergantung emosi. Tergantung emosi. Sangat tergantung. Sangat Tergantung emosi. kondisi juga. Tergantung kondisi juga. Ya, di sanalah tantangannya sebenarnya. Baik. Ya, tergantung mood, sangat tergantung. Tergantung mood juga. Mungkin tergantung kesalahan murid juga ya. Ya. Tingkat kesalahan murid ya. Baik, dari yang 3 poin yang sampaikan, mungkin ada Bapak Ibu yang 3 poin, 5 ya, 5 poin budaya positif yang sudah kami sampaikan tadi. Mungkin Bapak Ibu berkenan memberikan tanggapan ya dari budaya positif. Ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi, kemudian ada teori motivasi, penghargaan dan restitusi. Yang selanjutnya itu 5 kebutuhan dasar dan 5 posisi kontrol. Mungkin ada Bapak Ibu berkenan memberikan tanggapan, saya persilahkan. Tetapi sebelum itu, saya sangat berterima kasih ya atas kesediaan Bapak Ibu berada di ruangan ini mengikuti pembahasan dari program guru penggerak ya. Semoga bermanfaat ke depannya untuk Bapak Ibu bisa diterapkan di kelas. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya atas keberkenaan Bapak Ibu, berkenan sekali. Saya apresiasi dengan sangat luar biasa menyita waktu Bapak Ibu untuk menempatkan materi dari pembahasan program guru penggerak. Saya apresiasi dengan tepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Baik, seperti janji saya tadi ya Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan acara pada siang hari ini, saya tutup dengan pantun. Siang hari makan kuaci. Cek ya. Makan bareng sama Bu Asih. Cukup sekian.
Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya akan serahkan kepada Bu Aris untuk acara selanjutnya. Silakan Bu Aris. Semangat pulang ya. Rampung yang 16 April. Nggih.